Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV LDNU TV yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tak henti-hentinya mengasihi rahmat kepada kita, sehingga semoga pemirsa LDNU mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mari sama-sama mendoakan semoga kita selalu selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Para pemirsa LDN TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk nasrul ilmi, berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini saya membacakan kitab Al-Usfuriyah. Al-Usfuriyah ini kitab ini yang sering dibaca di kalangan pondok pesantren. Kitab Al-Usfuriyah ini berisi 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal al-masyhur bil Usfuri, dengan sebutan Usfuri. Saya pada kesempatan kali ini membacakan al-hadits ats-tsalis, pembahasan hadis yang ketiga. Al-hadits ats-tsalis, bermula hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yang zuru, yaitu melihat oleh Allah ta'ala, ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya seorang yang tua, sabahan wa masaan, tatkala pagi dan tatkala sore. Wa yaqulu, dalam keadaan berfirman Allah ta'ala, ya abdu qad kabbaru sannuka wa raqqa jilduka. Qad kabbaru, sungguh telah sepuh atau telah tua, sannuka, oleh umurnya engkau, waraqqa, dan telah tipis, jilduka, oleh kulitnya engkau, wadaqqa, dan telah kropos, adamuka, oleh tulangnya engkau. Pada hadis ini menerangkan tentang nasihat kepada orang yang sepuh untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajaluka, oleh ajalnya engkau. Wahana, dan telah datang qadruka, oleh ajalnya engkau. Ilayya, kepadaku. Fastahi, maka malulah oleh engkau, minni, dariku, dari. Wa ana, dan bermula aku, astahi, telah malu oleh aku, min syaibatika, dari ubannya engkau. An u'adzibaka, pada sekiranya mengadab oleh aku kepada engkau, finnari, di dalam neraka. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman untuk mengingatkan kepada kita yang sudah tua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dikarenakan namanya juga sudah tua, ya sudah beruban, kulit kita sudah mulai menipis. Wahukiya, dan dihikayatkan, anna Aliyan radhiyallahu ta'ala, pada sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada oleh dia Ali, yadhabu, yaitu pergi oleh dia Ali, ila jama'atin, kepada sholat jamaah, li sholatil fajri, untuk menunaikan sholat farju, musarro'an, dalam keadaan cepat-cepat. Falaqiya, lalu bertemu oleh dia Sayyidina Ali, syaikhon, kepada orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua, fitoriqi, di dalam jalan. Wa yamsi,
dan jalan oleh dia Syekh orang yang tua kidamihi di depannya Sayyidina Ali alas sakinati dengan santai wal waqori dan tenang fisaliki thoriq di dalam jalannya tersebut wa mamarwa dan tidak melewati atau mendahului oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu takriman karena menghormati kepada orang yang tua tersebut lahu kepadanya dia orang yang tersebut wa ta'dziman dan mengagungkan kepada orang yang tua tersebut li syaibatihi karena ketuanya hatta hana sehingga masuk waktu tulu'is syamsi sehingga masuk waktu terbitnya matahari falamma dana kemudian tatkala mendekati asyaikhu oleh orang sepuh tadi ila babil masjidi kepada bab masjid kepada pintu masjid falamma yadkhul maka tatkala masuk oleh Syekh al-masjid pada masjid. Falam yadkhul maka tidak masuk, ternyata tidak masuk oleh dia orang tua tadi al-masjid kepada masjid. Fa'alima lalu mengetahui Aliun oleh Ali radhiyallahu taala, lalu mengetahui oleh Sayyidina Ali annahu sesungguhnya dia Sayyidin oleh dia Syekh karena ada oleh dia Syekh minan nasara dari golongan orang yang Nasrani. Ternyata cerita ini ketika Sayyidina Ali mau pergi ke dalam masjid untuk menunaikan sholat subuh. Ternyata dalam perjalanan Sayyidina Ali di depannya ada seorang yang lebih sepuh yang tua. Sayyidina Ali tidak mendahulinya dikarenakan Sayyidina Ali itu menghormati orang yang sepuh tadi. Menghormati Sayyidina Ali tetap di belakangnya orang yang sepuh tadi, berjalan di belakangnya. Ketika mendekati masjid ternyata ternyata yang orang sepuh tadi itu tidak masuk ke dalam masjid, melainkan dia termasuk golongan minan nasoro dari golongan Nasrani. Fadakhala lalu masuk Aliun oleh Ali al-masjid pada masjid. Fawajada lalu mendapati oleh dia Sayyidina Ali Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW fir ruku'i di dalam ruku. Dan ketika Sayyidina Ali mau masuk dalam masjid, ternyata Rasulullah itu masih dalam keadaan ruku. Muqaddar ruku'aini selama sekiranya 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu pada waktu itu rukuknya cukup lama, kira-kira 2 rakaat. Hatta adraka sehingga menemui padanya dia Rasulullah Aliun oleh Ali, sehingga Sayyidina Ali tetap bisa mengikuti jamaahnya yang diimami oleh Rasulullah SAW. Falamma faragha lalu tatkala selesai oleh dia Rasulullah min salati dari Rasulullah qala telah berkata oleh dia Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta kenapa engkau memanjangkan oleh Rasulullah ar-ruku'a pada ruku' fi hadhihi sholati di dalam inilah salat ma kunta tidak mendapati oleh engkau naf'alu mengerjakan oleh kami maslah hada pada semisal ini. Faqala lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu tatkala ruku oleh aku, wa qultu dan berkata oleh aku, subhana rabbiyal adimi wa bihamdi, kama sebagaimana sesuatu kana yang ada wirdi oleh wiridku. Jadi Rasulullah ketika ruku membaca subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Wa radtu dan mengendaki oleh aku an arfa'a pada sekiranya mengangkat atau beriktidal oleh aku roksi pada rukuku. Ja'a telah datang Jibril oleh Jibril alaihissalam wa badu'a dan meletakkan oleh Jibril hanahahu pada sayapnya Jibril. Jadi ketika Rasulullah itu dalam sholat subuh, Rasulullah itu ruku, ternyata datang malaikat Jibril untuk menahan Rasulullah tetap pada posisi ruku dengan menahan pada sayapnya malaikat Jibril ala dhuhri pada punggungku, wa khoda lalu mengambil oleh dia malaikat Jibril ini pada aku tawilan pada dalam keadaan lama. Dan malaikat Jibril menahan Rasulullah itu dalam keadaan lama ketika ruku. Rafa'a falamma rafa'a maka tatkala mengangkat oleh dia malaikat Jibril
janahahu pada sayapnya dia Jibril, rafa'tu maka berdiri atau beritidal oleh aku roksi pada kepalaku. Jadi ketika malaikat Jibril itu menahan dan ketika selesai malaikat Jibril mengangkat, Rasulullah baru beritidal. Faqulu, lalu berkata oleh mereka, lima fa'ala, karena apa wahai Rasulullah hakada malaikat Jibril melakukan itu. Faqala, lalu berkata oleh dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masaltuhu, apakah bertanya oleh aku padanya malaikat Jibril andalika tentang hal itu. Fahadoro, lalu hadir Jibril oleh malaikat Jibril. Jadi ketika selesai sholat, malaikat Jibril masih ada alaihimussalam. Wa qala, dan berkata oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Ali, yang sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu ada oleh dia Ali, yasta'jilu, bersegera oleh dia Ali, li jama'atin, untuk melakukan sholat jamaah. Falaqiya, lalu bertemu oleh dia Sayyidina Ali syekhon, kepada seorang yang lebih tua, Nasranian, dalam keadaan maksudnya orang dari golongan Nasrani, fitoriki, di dalam jalan. Walam ya'lam, dan tidak mengetahui oleh Sayyidina Ali ala annahu, atas sesungguhnya dia orang yang syekh tadi, orang yang lebih tua dari Nasraniyun, yaitu golongan orang yang Nasrani. Wa akrama, dan memuliakan oleh dia Sayyidina Ali padanya dia syekh, li ajli syaibati, karena memang kesepuhannya dia syekh, lebih tuanya dia syekh. Wa mataqaddama, dan tidak mendahului oleh Sayyidina Ali anhu, darinya dia syekh. Wa hafidha, dan menjaga oleh dia Sayyidina Ali haqqahu, pada haknya dia syekh, pada orang tuanya tadi itu. Fa amara, lalu memerintahkan oleh Allah ni padaku, ay an akhaduka, pada sekiranya memegangi oleh aku kepada engkau wahai Muhammad, firuku, di dalam ruku, hatta yudrika, sehingga mendapati Aliun oleh Ali sholat al-fajri, pada sholat fajri. Jadi Rasulullah itu sempat bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa? Ternyata malaikat Jibril mengetahui kalau Sayyidina Ali tadi itu di belakangnya orang yang lebih sepuh. Sayyidina Ali tidak berani mendahuluinya. Wahada, dan bermula ini, laisa, tidak ada oleh dia Rasulullah, ya'jibu, terheranan oleh diri Rasulullah, ajabal ajabin, pada sangat terheran. Tapi yang lebih terheran lagi, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, amara, yaitu memerintahkan oleh dia Allah, maka ila alaihimussalam, kepada malaikat Mikail, ayyakhuda, pada sekiranya malaikat Mikail menahan oleh dia malaikat Mikail asyamsa, pada matahari, bijanahai, dengan sayapnya malaikat Mikail. Dan yang lebih terheran lagi, dalam kitab ini diterangkan bahwa Rasulullah sempat terheran dari keterangan malaikat Jibril bahwa Allah itu menyuruh kepada malaikat Mikail untuk menahan sayapnya, menahan matahari dengan sayapnya. Sungguh bayangkan bagaimana kebesaran malaikat dan kekuatan malaikat dibandingkan kekuatan kita. Malaikat Mikail bisa menahan matahari. Kenapa kok ditahan? Ya biar nggak terbit matahari. Untuk tetap Rasulullah bisa masuk waktu sholat fajar. Hatta la tatlu'a, sehingga tidak terbit asyamsu oleh matahari tawilan, dalam keadaan lama. Li ajli aliin, karena arah Ali Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala, dan berkata, hadi oleh ini at-darajatu, oleh derajat, bihurmati syekh, dengan menghormati syekh, alfani ma'a annahu kana nasroniyan, meskipun orang syekh tadi itu golongan Nasrani. Dari cerita ini, hikayat ini, kita dapat mengambil iktibar bahwa kita sebagai orang muslim tetap menghormati orang yang tua, meskipun orang tua tersebut dari golongan bukan bagian golongan kita, mau golongan Nasrani atau Yahudi, kita tetap harus menghormati li ajli, karena mereka adalah min mubasyaratin, dari golongan manusia. Kita harus saling menghormati, meskipun apalagi yang lebih tua, kita wajib untuk menghormati. Para pemirsa LDN TV yang dirahmati Allah, itu merupakan hikayah yang wajib kita untuk hormati, wajib kita cermati, agar kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Pada hadis tersebut di atas menerangkan tentang Allah untuk
menghormat Allah itu tidak menghadap orang-orang yang lebih tua, dikarenakan Allah itu malu karena kesepuhan orang tua tadi itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pemirsa Gen TV yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.